tentang kesehatan. Nah, sebenarnya saya di sini ingin menjelaskan apa itu tentang asam urat. Pasti di sini ibu-ibu ada kan? Sebelum saya menjelaskan, saya ada sedikit brosur yang bisa dibaca. Ambil teropong gua bau motor. Ah iya bekas gua. Itu nasinya. Udah pulang. Cepat amat. Pegangin dong. Pegangin ya. Gede banget. Pegangin ya. Gak apa-apa buat jaga-jaga aja. Berarti lu sekarang bawa ini? Enggak, gua balik dulu ke rumah. Anjir. Boleh sambil dibaca-baca ya Bu, mana tahu nanti dari riset yang dibagiin ada yang bisa ditanyain juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu asam urat. Asam urat itu adalah zat sisa yang metabolisme urin yang normalnya dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Ini ditandai dengan nyeri, pembengkakan, dan rasa panas pada persendian, terutama di jari kaki, lutut, dan pergelangan kaki. Nah, biasanya ibu-ibu nih kalau misalnya ada asam urat nih bisa terasa nyeri kan, itu dari pinggang maupun kaki. Nah, itu gejala-gejala awalnya. Nah, sebelumnya saya ingin ngasih tahu ada asam urat yang normal pada pria itu sekitar 2,5 sampai 7,0 mg/dl. Sedangkan kalau untuk para wanita itu normalnya 1,5 sampai 6,0. Nah, di sini ada penyebab dari asam urat sendiri. Yang pertama ada namanya minuman bir. Bir ini sangat Tapi kalau emang Vivo tuh cerah kameranya. Dia butuh loh. Ini ya? Dia apa emang? Nah, bir ini kenapa sangat menyebabkan asam urat? Karena dia itu bisa gangguan ke fungsi ginjal. Jadi mana? Karena kan berbahaya ya ibu, jadi tidak baik. Lalu yang kedua ada obesitas. Nah, biasanya ini kalau misalnya kita tidak olahraga setiap hari atau seringan tidur itu bisa menyebabkan obesitas dan lemak tubuh itu berlebihan, jadinya mengakibatkan asam urat. Lalu yang ketiga itu biasanya dari keturunan atau genetik yang biasanya misalnya orang tua kita mempunyai asam urat, itu bisa keturunan dari diri kitanya. Lalu yang keempat ada purin, tingginya purin, yaitu ibu nggak boleh makan daging-dagingan kayak daging mentah, salmon itu juga nggak boleh. Terus juga sayuran juga termasuk itu sayuran hijau yang boleh dimakan itu sayuran kayak sawi, lada air tuh boleh, timun boleh, seperti itu. Ya boleh, tapi jangan terlalu sering-seringnya ibu. Nah, di sini ada tanda dan gejalanya. Nah, di sini bisa dilihat ini sangatlah ada benjolan ya. Ini yang dinamakan benjolan topi. Ini mengakibatkan kumpulan kristal urat yang menumpuk di sendi dan tulang rawan. Jadi ini bisa dirasakan kayak kemerahan atau nyeri. Lalu yang kedua, kemerahan pada kaki. Ini yang biasanya sering pegel, sering ikut-ikutan, seperti itu. Nah, ini ditandai dengan kemerahan dan panas.
pencegahannya sendiri bisa makan makanan rendah purin seperti makanan-makanan yang rebus-rebusan, terus banyak minumin air putih, konsumsi buah yang banyak Ada di dalam. vitamin C seperti jeruk, stroberi. Nah di sini kami membawakan contoh buahnya ibu-ibu. Nah, stroberi ini termasuk kandungan vitamin C. Dia ini antioksidannya tuh tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Ini membantu Boleh gantian nggak? nyeri pada Boleh asam gantian, urat. Pak? Seperti itu. Pindahin. Lalu stroberi ini juga rendah purin, sehingga tidak akan mengakibatkan kadar asam urat. Dan ini juga bisa membantu untuk menurunkan rasa nyeri ketika asam urat kita kambuh seperti itu. Nah, ini contoh-contoh buahnya, makanan yang bisa dianjurkan seperti semangka, anggur, pisang. Kalau untuk sayurannya sendiri, pisang kol, terus brokoli dan ada air. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang punya pertanyaan? Apakah yang ingin ditanyakan? Boleh nih dari ibunya yang mungkin ada gejala asam urat atau kakinya udah pegel-pegel, nggak apa-apa ditanyain aja, mana tahu dari pertanyaan ibu-ibu kita bisa ngejawab, bisa sharing ilmu nih. Nanti kalau misalkan ada tanda gejalanya, ibu-ibu udah tahu cara mengatasinya kayak gimana. Kayak tadi makanan yang udah dijelasin kan, kayak makan sebenarnya bukan nggak boleh, kayak daging, sayur-sayur hijau kayak gitu sebenarnya boleh, Cuma jangan terlalu berlebihan. jangan terlalu banyak, jangan tiap hari makan daging, tiap hari makan sayur, apalagi nih kayaknya Jangan makan yang goreng-gorengan juga nggak boleh. kayaknya habis kemarin tiap hari nih nyatanya nih, jangan ya, itu harus dihindari. Cukup? Boleh ada yang mau ditanyain ibu-ibunya? Kalau makanan rendah purin tuh ya makanan rendah purin tuh kayak seperti rebus-rebusan ibu. Ya jagung rebus tuh boleh dimakan. Kentang rebus juga boleh dimakan seperti itu. Purin itu zat yang Zat besi itu zat besi ibu. purin ini salah satu zat yang sebenarnya mengandung asam uratnya itu terlalu tinggi. Jadi zat purin itu ada beberapa makanan yang zat purinnya itu tinggi dan menyebabkan asam urat kita jadi meningkat gitu. Contohnya tadi kayak sayur-sayuran yang hijau itu kebanyakan sayur-sayuran yang hijau itu tuh banyak zat purinnya. Mungkin kalau ibu-ibu ke dokter kadang kan dijelasin tuh jangan banyak makanan yang kayak hijau, kayak banyak makanan yang lebih mengandung daging-dagingan kayak tadi kan dilarang juga tuh. Salah satu alasannya itu karena mengandung banyak zat purin. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik, saya tutup ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.